Halo geng, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film The Bodyguard Iron Protector yang rilis 15 Juli 2016. Film ini disutradarai oleh Yu Song sekaligus sebagai pemeran utamanya. Dan para aktornya pun banyak yang dari film The King of the Street 2012 yang telah saya rangkum sebelumnya. Jika di film sebelumnya ia melawan puluhan gangster sendirian, di film ini ia lebih overpower lagi karena ia akan melawan ratusan mafia sendirian. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan split di tengah keramaian. Ia bernama Wulin. Ia adalah seorang ahli kungfu yang juga menguasai jurus kaki besi. Ia datang ke kota untuk mencari teman seperguruannya. Di saat itu juga ia digoda seorang bocil yang sedang makan es krim. Tak lama kemudian datang sekelompok mafia yang mengejar seseorang. Dan tanpa sengaja mereka menjatuhkan si bocil dan menginjak es krimnya yang membuatnya menangis. Lalu Wulin pun mengejar para mafia tersebut dan menanyakan siapa yang menginjak es krimnya. Namun para mafia ini menghiraukan pertanyaan Wulin dan menyerangnya. Wulin pun menghadapi mereka semua dengan begitu mudahnya. Setelah mengalahkan mereka semua, Jia Sanli yang merupakan salah satu orang terkaya di kota itu memberikan sejumlah uang kepada Wulin karena telah menolongnya. Namun Wulin tidak mengambilnya dan pergi menemui si bocil tadi. Tak lama setelah itu, beberapa anggota mafia mendatangi Wulin dan ternyata bos mafia tersebut adalah Jiang Li, yaitu teman seperguruannya. Mereka pun makan bersama sambil memamerkan kemampuannya masing-masing. Lalu Jiang Li menanyakan tentang kabar gurunya karena mereka dulu pernah berlatih kungfu bersama. Namun karena suatu masalah Jiang Li diusir oleh gurunya. Kemudian Wulin memberikan abu kremasi gurunya kepada Jiang Li yang menandakan gurunya telah tiada. Karena memang itulah tujuannya menemui Jiang Li. Ia pun menangis karena merasa bersalah dan meminta maaf kepada mendiang gurunya. Saat ia melihat Wulin sedang berlatih, Jiang Li mengingat masa lalunya saat diusir gurunya karena telah mencuri buku jurus kungfu kaki besi. Lalu scene berpindah ke bos besar para mafia yang bernama Fu. Ia sedang melakukan eksekusi kepada anak buahnya yang berkhianat. Tak hanya itu, ia juga dijadikan makanan kucing besar milik Fu. Di sisi lain, Jiang Li membawa Wulin ke suatu tempat latihan miliknya. Tempat itu merupakan tempat latihan para bodyguard yang akan disewakan. Bersamaan dengan itu, Jia Sanli datang ke tempat tersebut untuk menyewa bodyguard. Jiang Li memperlihatkan beberapa bodyguard terkuatnya. Namun Sanli tidak tertarik kepada mereka semua hingga akhirnya ia memilih Wulin untuk menjadi bodyguardnya. Alasannya karena Wulin pernah menolongnya dan satu lagi karena dia sederhana berbeda dengan bodyguard yang lainnya. Wulin ditugaskan untuk menjaga anaknya yang bernama Fei. Di malam itu juga mereka pergi ke sebuah klub malam untuk mencari Fei. Beruntung mereka datang tepat waktu karena Fei tampak dibawa pria hidung zebra. Wulin pun mengajar mereka dengan mudahnya. Sesampainya di rumah, Sanli pergi lagi karena ada urusan. Setelah sadar, Fei kaget melihat keberadaan Wulin di rumahnya sampai-sampai handuknya melorot. Fei mencoba berbagai macam cara supaya Wulin pergi dari rumahnya karena Fei sebenarnya tidak menyukai bodyguard. Namun Wulin tetap ingin menjaganya karena ia telah berjanji kepada Sanli. Lalu Fei mengajak Wulin untuk shopping. Dan tanpa sengaja ia melihat pria mesum yang seenaknya kepada pasangannya. Lalu Fei datang menampar pria tersebut dan mengatakan ia disuruh Wulin. Namun dengan cerdiknya Wulin mengatakan tidak mengenalinya. Walhasil Fei pun dikejar orang-orang tersebut. Setelah kelelahan, Fei pun minta maaf kepada Wulin dan meminta untuk mengatasi orang-orang ini. Ia pun dengan mudah membuat abang ini ketakutan. Di malam harinya, Wulin didatangi seorang wanita yang menggodanya. Namun tak lama kemudian wanita tersebut tampak ketakutan setelah memegang sesuatu. Dan ternyata yang dipegangnya adalah botol.
Wanita ini pun melapor kepada Fei. Saat di tengah malam terlihat beberapa mafia di pekarangan rumah Fei, tapi mereka mengurungkan niat jahatnya setelah melihat beberapa benang di depannya yang tentu akan berbunyi jika mereka menyentuhnya sedikit pun. Di malam yang sama terlihat Fu sedang memberikan daging kepada kucing besarnya, dan di saat itu juga ia menembak si kakek peramal karena telah bosan dengan semua ocehannya. Keesokan harinya, Fei dan Wulin berada di sebuah kafe. Namun Wulin merasakan sesuatu yang tidak beres di kafe tersebut. Ia pun membawa Fei pergi secara paksa. Setelah di luar, Fei menangis seperti bocil yang mengundang beberapa orang untuk membelanya. Melihat ada kesempatan, Fei pun mencoba kabur dari Wulin, namun sialnya ia malah dibawa kabur orang-orang kafe yang tadi. Dan orang-orang ini juga komplotannya. Setelah itu Wulin terus berusaha mengejar mereka, hingga akhirnya Wulin berhasil mengadang mereka dan masuk melalui kaca depan mobil. Mereka pun berhasil lolos karena terdengar sirine polisi yang membuat para mafia tidak mengejarnya. Lalu Shin berpindah ke suatu tempat yang dulunya tempat tersebut merupakan pabrik baja terbesar di kota itu. Yang dia akan merubah tempat tersebut menjadi markas barunya. Ia juga meminta Wulin supaya tidak lagi menjaga Fei dan ayahnya. Namun Wulin menolak permintaannya dan mengingatkan Jiang Li dengan perkataan gurunya bahwa pelindung selalu membaktikan semuanya kepada majikannya. Akan tetapi Jiang Li yang keras kepala akhirnya mengajak Wulin untuk bayuan. Ia memaksa Wulin untuk menunjukkan jurus 108 tendangannya, namun Wulin tidak menurutinya. Setelah Jiang Li kalah, ia pun memutuskan persaudaraannya dengan Wulin dan berlalu pergi. Singkat cerita, Wulin bersama Fei pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi dari para mafia yang mengintainya setiap saat. Ia mengatakan kepada Fei kalau musuhnya kali ini sangat kuat, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di tempat tersebut sampai ayahnya mendatangi mereka. Lalu Jiang Li mengingat masa lalunya saat menjadi gelandangan di mana ia didatangi sekelompok mafia kurang kerjaan yang menyerangnya. Beruntung ia sanggup melawan mereka semua. Tak lama datanglah bos mafia tersebut yang mengajaknya bergabung dengan tawaran kehidupan yang lebih baik. Setelah itu Fei bertanya kepada Wulin tentang sepatunya yang besar. Ia menjawab masing-masing sepatu tersebut beratnya 25 kg dan telah ia pakai selama 8 tahun. Ia berencana melepaskannya setelah mencapai 10 tahun. Mereka banyak menghabiskan waktu di pantai berduaan dan sesekali melatih jurus kungfu kepada Fei. Seiring berjalannya waktu mereka mulai menyukai satu sama lain. Sementara itu, Jia Sanli ternyata berhasil ditangkap anak buah Fu. Dari sini kita bisa tahu penyebab Jia Sanli dan anaknya diincar para mafia, yaitu dikarenakan Jia Sanli mengumpulkan banyak informasi tentang kejahatan Fu. Bukan tanpa alasan ia melakukan itu semua karena 15 tahun yang lalu Fu membunuh istri Jia Sanli. Mereka yang telah mengetahui keberadaan Wulin langsung mendatangi persembunyiannya. Beruntung Wulin dan Fei berhasil melarikan diri, namun pada akhirnya mereka terkepung para mafia yang mengharuskan Wulin melawannya. Wulin dapat mengalahkan mereka semua, akan tetapi mereka berhasil membawa Fei. Ia pun mengejarnya hingga tiba di suatu tempat yang nampak sepi dan tiba-tiba satu kaki Wulin terkena perangkap mereka. Lalu ia pun diserang para mafia terbaik Jiang Li.
Ia mampu mengimbangi mereka hingga pada akhirnya kedua kaki Wulin diborgol oleh mereka yang tentu akan membuatnya kesulitan melawannya. Setelah berhasil mengalahkan Wulin, ia pun diseret lalu disiksa. Mereka juga membawa Fei untuk menyaksikan itu semua secara langsung. Lalu Jiang Li mengingat masa lalunya saat bersama Wulin. Ia pun mendekatinya dan memukul Wulin hingga terjatuh ke dalam jurang yang telah ia persiapkan untuk menguburnya hidup-hidup. Setelah beberapa saat, Wulin mampu bangkit dari kuburnya. Lalu ia melepas sepatu besinya yang telah ia pakai bertahun-tahun dan mengubah penampilannya. Singkat cerita, Wulin mendatangi markas Fu dengan seorang diri untuk menyelamatkan Fei dan ayahnya. Setibanya di dalam, ia telah disambut ratusan mafia yang telah siap menyerangnya. Tanpa sepatah kata, pertarungan satu melawan ratusan mafia pun dimulai. Kali ini Wulin lebih kuat dari sebelumnya karena sepatu besinya telah ia lepas sehingga ia lebih leluasa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia juga mengeluarkan jurus 108 tendangan. Setelah itu, Wulin harus menghadapi beberapa anak buah terbaik Fu. Namun mereka semua bukanlah apa-apa bagi Wulin yang sudah terlanjur overpower. Setelah mengalahkan mereka semua, kini Wulin menemui Fu, bos besar para mafia tersebut. Di sana juga ada Fei dan ayahnya yang sedang dikurung. Lalu Wulin menunjukkan tanda lahir yang berada di lengannya karena ternyata ia adalah anak kandungnya Fu. Lalu scene flashback ke 15 tahun yang lalu di mana Jia Sanli merupakan rekan bisnis Fu yang kemudian Fu mengkhianatinya lalu membunuh istri Jia Sanli. Karena itulah Jia Sanli ingin balas dendam dengan mengumpulkan informasi tentang kejahatan Fu. Di saat itu Wulin masih bocil dan ternyata ia telah berteman dengan Fei. Kemudian mereka didatangi seekor serigala, namun serigala tersebut pergi dengan sendirinya.
Lalu Fu teringat kata-kata si kakek peramal bahwa di dalam tubuh Wulin terdapat energi yang luar biasa yang dapat menundukkan siapapun yang berada di dekatnya. Ia juga mengatakan bahwa Wulin pembawa petaka yang sewaktu-waktu dapat membahayakan Fu. Karena Fu lebih mempercayai peramal tersebut sekaligus serakah akan kekuasaannya, ia pun merelakan anaknya untuk dilenyapkan dengan cara membuangnya ke jurang. Beruntung Wulin masih bisa selamat karena ditolong oleh gurunya. Lalu salah satu anak buah Fu mencoba menembak Wulin dari belakang, tapi beruntung Jiang Li mencegahnya. Ia mengajak Wulin untuk bertarung karena penasaran dengan jurus 108 tendangan yang sudah dari dulu. Ia ingin mempelajarinya, namun gurunya lebih memilih Wulin karena ia adalah orang yang tepat. Dan pertarungan pun dimulai. Saat Jiang Li sudah tak berdaya, ia ditembak anak buah Fu hingga modar. Wulin pun sangat marah dan saat ingin menghajarnya, ia terkena tembakan yang tepat mengenai jantungnya. Kemudian orang ini pun mendekati Wulin dan tiba-tiba ia tewas dengan satu tendangan. Wulin masih bisa selamat karena jantungnya berada di sebelah kanan, berbeda dengan orang kebanyakan yang jantungnya berada di sebelah kiri. Namun pada akhirnya ia tidak dapat memaksakan dirinya untuk menghabisi ayahnya. Singkat cerita, Fei mendatangi makam ayahnya yang telah meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Sementara itu, Wulin menabur abu kremasi milik ayahnya yang telah meninggal dengan sendirinya. Dan film pun